Om Semahe, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya berharap kita ada dalam keadaan, kondisi yang diberkati, sehat selalu di dalam Tuhan. Di saat ini saya Vikaris Agus Michael Kekungsi menemani Anda dalam kita merenungkan firman Tuhan di saat ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa kita berdoa. Segala puji syukur patut kami persembahkan hanya di hadapan-Mu ya Allah, untuk kebaikan, kasih sayang, anugerah hidup yang terus Engkau nyatakan dalam kehidupan kami hingga sampai saat ini. Terlebih di saat ini ya Allah, kami akan merenungkan firman-Mu. Diberkatilah kami sekalian, sehingga firman-Mu benar-benar dipahami, dimengerti. Terlebih kami lakukan dalam kami menjalani kehidupan yang Engkau berikan bagi kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan kita di saat ini terdapat dalam kitab Kudus Perjanjian Baru, yaitu kitab Kisah Para Rasul pasal 16, dan kita akan membacanya pada ayat 9 hingga berakhir pada ayat yang ke-10. Sekali lagi pembacaan firman kita di saat ini terdapat dalam kitab Kudus Perjanjian Baru, yaitu kitab Kisah Para Rasul pasal 16, dan kita akan membacanya pada ayat 9 hingga berakhir pada ayat yang ke-10. Dengan bunyi firman di saat ini: pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari pembacaan firman Tuhan kita di saat ini memberikan kita pengajaran tentang bagaimana seorang hamba Tuhan mendapatkan penglihatan, mendapatkan karunia yang diberikan oleh Allah kepadanya. Saudara, kita tentu sadari bahwa setiap manusia memiliki bakat potensi yang berbeda-beda. Demikian juga dengan hamba Tuhan. Hamba Tuhan juga melakukan pelayanannya pun memiliki bakat potensi yang berbeda-beda dari satu dan lainnya. Yang di dalamnya perbedaan itu ada hamba Tuhan yang memiliki karunia yang salah satunya bisa ada dalam penglihatan yang diberikan oleh Allah. Dan inilah yang dialami oleh Paulus. Paulus boleh diberikan oleh Allah suatu penglihatan dari seorang yang berada di Makedonia yang berseru kepada dia bahwa mereka membutuhkan pertolongan. Itu terdapat dalam pembacaan kita pada ayat yang 9. Dan saudara, apakah yang dilakukan oleh Paulus ketika ia boleh menerima penglihatan tersebut? Dia tidak diam saja. Dia tidak mengulur-ulur waktu, melainkan dia bergegas. Bergegas dalam artian ia langsung bekerja. Ia langsung memenuhi apa yang menjadi penglihatannya itu. Dan itu terdapat dalam ayat yang ke-10. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin kita bisa berpikir bagaimana penglihatan yang berasal daripada Tuhan atau penglihatan yang bukan berasal daripada Tuhan. Kalau kita melihat pembacaan firman Tuhan kita di saat ini, Paulus tidak meramal-ramal penglihatan yang ia alami, melainkan ia penuh dengan semangat atau kekuatan yang berasal daripada Tuhan, melakukan apa yang ia yakini dalam penglihatan yang merupakan perintah Allah kepadanya. Sebab ternyata
ketika ia memenuhi penglihatan itu, benarlah bahwa di Makedonia, dia pergi ke Makedonia, ada orang yang ia selamatkan, ada orang yang ia tuntun berada di jalannya Tuhan, yaitu seorang perempuan yang bernama Lydia, yang boleh dibaptis. Kita tahu bersama, jika dibaptis itu berarti kita menjadi milik kepunyaannya. Di sini berarti Lydia itu bersama seisi rumah keluarganya itu boleh dibaptis, berarti menjadi milik kepunyaannya, diselamatkan dari kehidupan yang sesat. Demikian juga di sana juga ada orang yang memiliki roh tenun, yang mereka yakini bahwa dengan adanya roh tenun itu boleh memberkati mereka. Nah saudara, dengan kuasa yang diberikan oleh Allah kepada Paulus, ia menyebutkan nama Yesus Kristus, dan roh tenun itu pun pergi seketika adanya. Dalam artian, penglihatan yang berasal dari Allah itu berarti Allah turut ambil bagian, Allah turut campur tangan untuk bekerja bersama-sama dengan Paulus untuk melaksanakan misi Allah sendiri, yaitu dengan membuka hati mereka agar mereka boleh mendengar akan ajaran-ajaran dari Paulus, sehingga memiliki hasil yang 100%, hasil yang utuh, bukan hasil yang setengah-setengah. Nah, dari sini kita belajar bagaimana kita bisa mengetahui mana penglihatan atau mana mimpi. Begitu juga kita dapat menjadi umat kepunyaan Allah bila kita benar-benar membuka hati kita kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menuntun kita untuk mendengar ajaran Tuhan, karena Tuhan membuka hati mereka sehingga mereka mau mendengar ajaran Paulus, sehingga mereka mau dibaptis. Demikian juga kita tahu bahwa nama Yesus Kristus adalah nama yang berkuasa atas segala bangsa, dan ia mampu mengalahkan maut, ia mampu mengalahkan kuasa jahat. Termasuk dalam pembacaan firman Tuhan kita di saat ini, dia mampu untuk mengusir roh tenun. Dari pembacaan firman kita dituntun untuk jadi umat Kristiani yang benar-benar ada di jalan keselamatan Kristus, menjalani kehidupan yang berkenan di hadapan hadirat Allah, membuka hati kita agar kita benar-benar dituntun oleh Allah untuk menjalani kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terlebih yang kita sembah satu-satunya adalah Tuhan, bukan berhala. Yang kita sembah satu-satunya adalah Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, bukan yang lainnya. Berkat itu berasal daripada Tuhan. Jika kita mencari berkat dari yang lain, maka kita sudah menduakan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan karena firman-Nya ya dan amin.